Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tiger Pembawa Maut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari Sabtu sore di penghujung September 2025, langit Jakarta mulai menguning. Pertanda matahari akan segera tenggelam. Aku, Jai, mahasiswa semester akhir jurusan teknik mesin di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur, sedang selonjoran di kasur sempit di kamar kosku. Kipas angin tua di sudut kamar berderit pelan, berusaha melawan hawa panas yang masih menyelimuti ruangan meski sudah jam 5 sore. Di meja kecil di sampingku, laptop terbuka menampilkan slide presentasi tugas akhir yang belum selesai. Tapi pikiranku malah melayang ke rencana akhir pekan. Sebenarnya aku ingin istirahat total setelah seminggu penuh ngulik skripsi. Tapi otakku butuh jeda dari rumus-rumus dan diagram mesin. Tiba-tiba ponselku berdering nyaring, memecah kesunyian. Layar menunjukkan nama Angga, teman SMP dan SMK yang sekarang kerja di sebuah perusahaan distribusi di Cawang. Aku dan Angga memang dekat sejak SMP. Meski setelah lulus SMK jalan hidup kami berbeda. Aku kuliah, dia langsung kerja setelah dapat tawaran magang yang berujung jadi karyawan tetap. Angga orangnya santai, tapi punya prinsip kuat. Mungkin karena dia anak kiai di kampung halamannya di Banten. Meski gaya hidupnya cuek, dia selalu jauh dari hal-hal negatif kayak narkoba atau alkohol. Sesuatu yang aku kagumi darinya. Aku geser tombol hijau di layar ponsel. "Halo bro, apa kabar?" Sapaku sambil selonjoran di kasur. "Jai, bro, lo lagi di mana? Di kosan?" Suara Angga terdengar antusias, tapi ada nada buru-buru yang khas kalau dia lagi excited soal sesuatu. "Iya, lagi di kosan. Emang kenapa? Lo mau ngajak main futsal lagi? Gua capek bro." Candaku, mengingat terakhir kali Angga ngajak futsal, aku pulang dengan kaki begelinu. "Bukan futsal bro, gua butuh bantuan lo. Besok lo free kan, hari Minggu?" Tanyanya nadanya makin serius. "Free sih. Emangnya mau kemana?" Aku mulai duduk, rasa penasaran muncul. "Gua nemu motor Tiger bekas di grup jual beli motor di Facebook. Harganya murah banget. Bro, cuma 8 juta. Kondisinya katanya mulus, model 2003, warna hijau. Persis yang gua idam-idamin. Penjualnya di Duren Sawit. Lu bisa temenin gua besok. Sekalian anterin gua ke sana pakai motor lu." Jelas Angga panjang lebar. Aku langsung ngeh. Angga memang pecinta motor klasik, terutama Honda Tiger. Dia sering cerita soal mimpi punya Tiger yang berkelas dengan suara knalpot yang ngebas khas motor lawas. Aku sendiri juga suka motor, meski cuma pakai Honda Beat butut warisan kakakku. Tawaran Angga ini menarik, apalagi aku penasaran sama motor yang dia bilang murah banget. Di pasar, Tiger bekas yang mulus biasanya masih di atas 10 juta. "Serius 8 juta? Mulus? Beneran apa penipuan gak?" Tanyaku setengah bercanda. "Gua udah chat sama penjualnya bro. Orangnya kayaknya oke. Udah kirim foto-foto motornya. Pokoknya besok lu temenin gua ya. Gue janji traktir lu makan bakso." Rayu Angga. "Bakso doang, minimal sate taichan bro," balasku sambil ketawa. "Deal Taichan, besok jam 2 siang gua ke kosan lu ya. Siapin motor lu, jangan sampai mogok di jalan." Canda Angga. Aku cuma nyengir sambil mengiyakan. Setelah deal waktu dan tempat, kami ngobrol bentar mengingat-ingat masa SMP di Banten. Waktu itu aku dan Angga sama-sama ikut padepokan silat di dekat sekolah. Tiap sore kami latihan jurus di lapangan dekat sawah, ditemani suara azan maghrib dari masjid kecil di kampung. Angga, meski anak kiai, gak pernah sok suci. Dia suka bercanda, kadang nyanyi lagu dangdut sambil joget-joget konyol pas latihan silat. Tapi kalau soal prinsip dia teguh. Pernah ada teman SMP yang nawarin rokok, Angga cuma senyum sambil bilang, "Gua sih oke-oke aja, tapi bapak gua bakal ceramah di telinga gua kalau ketahuan." Kami ketawa bareng waktu itu. Obrolan kami berlanjut
ke kenang-kenangan lain, Angga cerita soal kerjaannya sekarang, yang katanya lumayan hektik karena harus keliling Jakarta buat ngurus distribusi barang. Tapi seru bro, gue suka ketemu orang baru. Cuma ya, kadang kangen masa-masa kita dulu, santai, gak mikirin deadline. Katanya nadanya sedikit nostalgia. Aku setuju, kuliah memang beda ritmenya, skripsi, presentasi, revisi. Bikin aku kadang iri sama Angga yang udah punya penghasilan sendiri. Tapi di sisi lain aku tahu perjuangan Angga nggak gampang. Dia kerja keras buat bantu keluarganya di kampung, termasuk adiknya, Robi, yang sekarang masih SMA. Sebelum menutup telepon, Angga ngingetin lagi soal rencana besok. Jangan lupa bro, jam 2 gue udah nongol di kosan lu. Bawa helm cadangan ya. Iya tenang, helm gua ada 2, lu bawa duitnya aja, jangan sampai lupa. Balasku setengah bercanda. Angga ketawa keras. Udah aman bro, ini tabungan gue setahun. Pokoknya motor ini harus gue bawa pulang. Setelah telepon ditutup, aku selonjoran lagi di kasur. Tapi sekarang pikiranku penuh sama rencana besok. Aku bayangin motor Tiger hijau yang Angga ceritain. Warna hijau tua, bodi ramping, knalpot yang ngebas. Pasti keren banget. Aku juga penasaran sama penjualnya. Di Jakarta, jual beli motor bekas kadang penuh drama. Ada yang nipu, ada yang jual motor curian. Tapi Angga orangnya teliti. Jadi aku yakin dia udah cek-cek dulu sebelum deal. Malam itu aku coba lanjutin skripsi, tapi fokusku buyar. Aku buka grup WhatsApp teman-teman kuliah, nanya pendapat soal Honda Tiger bekas. Beberapa teman bilang Tiger itu bandel, asal perawatannya bener. Tapi cek surat-suratnya Jay, jangan sampai BPKB-nya palsu. Pesan Black, teman kampusku yang hobi ngulik motor. Aku cuma balas, oke bro, besok gua cek bareng Angga. Sebelum tidur aku cek motor Beatku di parkiran kosan. Bensin masih penuh, ban gak kempes. Oke, siap buat ke Duren Sawit besok. Gumamku, aku kembali ke kamar, matiin lampu dan coba tidur. Tapi entah kenapa perasaan aneh muncul di dada. Mungkin cuma capek pikirku. Aku tarik selimut berusaha gak mikir apa-apa. Besok bakal seru pikirku. Nemenin Angga beli motor, terus ditraktir Taichan. Apalagi yang lebih asik dari itu. Minggu sore Jakarta masih setia dengan panasnya yang bikin keringat menetes meski matahari sudah condong ke barat. Jam 1:30 aku udah berdiri di depan kosan di daerah Rawamangun, nyalain motor Beatku yang sedikit berderit pas di starter. Helm cadangan buat Angga aku taruh di jok belakang, sementara ponselku menunjukkan notifikasi WhatsApp dari dia. Bro, gua udah di jalan, 10 menit sampai kosan lu. Aku balas singkat. Oke, gua tunggu. Sambil nunggu aku cek lagi Google Map. Alamat penjual motor di Duren Sawit yang Angga kirim tadi pagi ternyata enggak terlalu jauh. Sekitar 30 menit perjalanan kalau nggak macet. Tapi ini Jakarta, macet bisa datang kapan saja, bahkan dari Minggu. Tepat jam 2:05 suara knalpot motor Supra X yang khas terdengar dari ujung gang. Angga nongol dengan jaket jeans lusuh, celana kargo yang udah agak pudar warnanya. Dia nyengir lebar pas lihat aku. Jay, bro, siap ke Duren Sawit. Motor lu nggak bakal ngambek di jalan kan? Candanya sambil turun dari motornya. Ngambek apaan bro? Ini Beat gua bandel. Lu aja yang bawa duitnya, jangan sampai lupa. Balasku sambil nyodorin helm cadangan. Angga ketawa narik helm dari tanganku. Udah aman bro, tabungan gua setahun ini gua bawa. Motor Tiger itu harus gua bawa pulang hari ini juga. Katanya, nadanya penuh semangat. Dia parkir Supranya di depan kosan, bilang nanti bakal balik ambil setelah urusan selesai. Kami langsung berboncengan, aku di depan, Angga di belakang dengan tas ransel kecil yang katanya isinya duit cash dan dompet. Perjalanan dimulai, dari Rawamangun kami lewat Jalan Pemuda, terus ke arah Jalan Pramuka. Jakarta sore itu rame, tapi enggak terlalu padat. Di sepanjang jalan aku lihat pedagang asongan berdiri di trotoar, nawarin koran dan air mineral ke mobil-mobil yang berhenti di lampu merah. Di samping kami ojek online dengan jaket hijau ngebut, bermanuver di antara mobil. Angga di belakang ngeluarin ponsel, buka Google Map buat pastiin rute. Belok kiri di perempatan depan bro, terus lurus sampai ketemu masjid gede. Katanya, suaranya nyaris tenggelam di bising klakson bis kota. Lu yakin alamatnya bener gak? Jangan sampai kita nyasar ke Cipinang. Candaku sambil fokus nyetir. Yakin bro, gue udah chat penjualnya tadi pagi. Namanya Pak Dedi, orangnya ramah.
Katanya dia jual motor ini karena butuh dana buat nikahin anaknya. Jelas Angga. Aku cuma mengangguk, tapi dalam hati mikir, harga 8 juta buat Tiger mulus memang agak mencurigakan. Di Jakarta motor bekas murah kadang bawa cerita sendiri. Bisa surat-surat bermasalah atau lebih buruk motor curian. Tapi Angga orangnya teliti, jadi aku percaya dia udah cek semuanya. Setelah sekitar 25 menit kami sampai di sebuah gang kecil di Duren Sawit. Rumah-rumah di sini padat, kebanyakan bercat putih atau krem, dengan pagar besi yang udah agak berkarat. Di ujung gang ada motor Tiger hijau tua parkir di depan rumah bercat hijau muda. Aku langsung ngeh, itu pasti motor yang Angga maksud. Bodinya ramping, catnya kinclong meski ada goresan tipis di tangki dan knalpotnya kelihatan ori. Aku parkir Beatku di samping sementara Angga udah buru-buru turun. Matanya berbinar lihat motor itu. "Bro, ini dia, keren kan?" katanya sambil ngelus tangki motor kayak orang lagi ngelus kucing peliharaan. Seorang pria parubaya mungkin usia 50-an keluar dari rumah. Dia pakai kaos polo biru navy dan celana kain. Senyumnya ramah di wajahnya. "Angga ya, saya Pak Dedi," sapanya sambil ulurin tangan. Angga balas jabat tangan. Aku ikut perkenalkan diri. Pak Dedi ngajak kami masuk ke teras rumahnya, nawarin air mineral gelas yang dingin. Aku terima, soalnya tenggorokan udah kering abis nyetir di panas. "Jadi ini motornya nak, saya pakai sendiri, jarang banget keluar kota. Kilometernya masih 35.000, mesin orisinil, cuma ganti oli rutin," jelas Pak Dedi sambil nunjuk motor Tiger. Angga langsung minta izin buat cek mesin. Dia nyalain motor, dengerin suara knalpot yang ngebas pelan. Aku bantu cek bagian luarnya. Ban masih tebal, lampu depan nyala, rem cakram depan masih pakem. Aku juga minta lihat surat-suratnya, STNK dan BPKB atas nama Pak Dedi. Nomor rangka dan mesin sesuai. Sepintas, semuanya beres. "Pak, kok murah banget sih? 8 juta buat Tiger begini, kayak mimpi," tanyaku setengah bercanda tapi sebenarnya penasaran. Pak Dedi nyengir, tapi ada sedikit keraguan di matanya. "Iya nak, saya emang butuh dana cepat. Anak saya mau nikah bulan depan. Biayanya lumayan. Lagian saya udah jarang pakai motor ini. Sayang aja kalau cuma diparkir di garasi." Angga kelihatan puas sama penjelasan itu. Dia cek lagi dokumen-dokumen, tanya soal riwayat servis. Pak Dedi jawab dengan sabar, bahkan nunjukin buku servis yang rapi. Aku sendiri mulai kagum. Motor ini beneran mulus, hampir gak ada cacat. Dalam hati aku sempat iri. Angga bakal punya Tiger keren, sementara aku masih setia sama Beatku yang kadang rewel kalau hujan. Setelah hampir setengah jam nego, Angga deal dengan harga 7,8 juta. Dia bilang ke Pak Dedi, "Bulat Pak, 8 juta aja biar berkah." Pak Dedi mengangguk, kelihatan lega. Angga ngeluarin tumpukan uang dari tas ranselnya, dihitung di depan Pak Dedi. Transaksi selesai. Pak Dedi serahin kunci STNK dan BPKB ke Angga sambil bilang, "Jaga motor ini baik-baik ya nak. Ini motor setia bro." Kami pamitan sama Pak Dedi, jabat tangan hangat jadi penutup. Angga nggak sabar nyobain Tiger barunya. Dia nyalain mesin, senyumnya lebar banget pas knalpot ngebas pelan. "Jay, gue duluan ya, lu ikut ke rumah gua kan? Janji Taichan gue lunasin," katanya sambil ngelung. Aku nyetir Beatku di belakang, sambil ngelihat Angga yang kelihatan bangga sama motor barunya. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meski panas Jakarta masih nyengat. Aku cuma bisa nyengir, ngerasa seneng buat Angga, tapi juga penasaran. Motor sebagus ini dengan harga semurah itu, beneran cuma soal keberuntungan, atau ada cerita lain di baliknya? Langit Jakarta sudah jingga kemerahan saat aku dan Angga melaju pulang dari Duren Sawit. Matahari hampir tenggelam, dan udara mulai terasa sedikit lebih sejuk, meski bau asap knalpot masih pekat di sepanjang jalan raya Bekasi. Angga mengendarai Honda Tiger barunya di depan. Knalpotnya mengeluarkan suara ngebas yang khas, bikin beberapa pengendara lain menoleh. Aku mengikuti di belakang dengan Beatku yang setia. Meski kadang mesinnya sedikit tersendat kalau gas ditarik terlalu kencang. Perasaan puas masih ada di dada setelah melihat Angga berhasil membawa pulang motor impiannya dengan harga yang bikin iri. Tapi entah kenapa ada sedikit rasa gelisah yang enggak bisa aku jelaskan. Seolah-olah ada yang aneh dari transaksi tadi. Kami sampai di sebuah lampu merah besar di perempatan dekat Jalan Pramuka. Lampu merah di sini selalu lama,
hampir 2 menit. Jadi aku dan Angga berhenti berdampingan. Di sekitar kami mobil-mobil berderet. Beberapa sopir kelihatan bete menunggu sambil nyanyi-nyanyi kecil mengikuti lagu dangdut yang mengalun dari radio. Di trotoar seorang pedagang asongan nawarin tisu kotak. Berjalan pelan sambil sesekali menunduk buat ngelupas kulit kacang rebus yang dia pegang. Angga nengok ke arahku, nyengir lebar sambil ngelus tangki motor tigernya. "Jay, bro, ini motor beneran mulus ya? Gua nggak nyangka bisa dapat dengan harga segini," katanya suaranya penuh semangat. "Lu beruntung banget nggak? Tapi jaga-jaga, cek lagi surat-suratnya nanti. Jakarta kan penuh kejutan." Balasku setengah bercanda. Angga cuma ketawa, bilang dia udah triple cek BPKB dan STNK tadi. Tiba-tiba Angga nyelondong ke depan, nyali posisiku sambil berteriak, "Jay, gue duluan ya, ketemu di rumah gue, traktiran Taichan jalan." Dia ngegas motornya pelan, bermanuver ke sisi kiri jalur motor. Aku cuma melambai sambil nyengir, berpikir Angga emang selalu gak sabaran kalau udah excited. Tapi saat mataku ngikutin gerakan motornya, sesuatu bikin jantungan. Di jok belakang tigernya ada seseorang yang membonceng. Pria, kira-kira seusia kami, pakai kaos hijau tua dan jaket coklat yang agak lusuh. Topinya ditarik rendah, nutupin sebagian wajahnya. Tapi aku bisa lihat rahangnya yang kurus dan kulitnya yang pucat. Aku membeku. Angga tadi sendiri, kapan dia ketemu orang buat bonceng? "Gak, lu bahas siapa bro?" teriakku, tapi suaraku tenggelam di bising klakson mobil di sekitar. Angga nggak nengok, seolah nggak dengar. Motornya melaju pelan menyelinap di antara kendaraan lain dan sosok di belakangnya cuma duduk diam. Tangannya nggak pegang apa-apa, cuma menempel di sisi jok. Aku coba ngejar tapi lampu merah masih menyala. Dan deretan mobil bikin aku nggak bisa nyelonong. Jantungku berdegup kencang, pikiranku berputar-putar, mungkin itu teman Angga yang kebetulan lewat. Tapi kenapa Angga nggak bilang apa-apa? Dan kenapa sosok itu kelihatan aneh? Posturnya kaku, kayak nggak bernyawa. Tiba-tiba suara azan maghrib menggema dari masjid di ujung jalan. Suaranya nyaring, bikin bulu kuduku merinding. Di Jakarta azan sering jadi penanda waktu, tapi sore itu rasanya ada yang beda. Aku buru-buru ngegas beatku begitu lampu hijau menyala, berusaha nyusul Angga, tapi di perempatan berikutnya motor tigernya udah nggak kelihatan. Aku coba telepon tapi nggak diangkat. Mungkin dia buru-buru ke rumah. Gumamku, coba menenangkan diri. Aku putuskan buat langsung balik ke kosan. Soalnya tiba-tiba ibuku nelpon minta diantar ke klinik mata di daerah Cikini. Katanya matanya perih seharian, mungkin karena kebanyakan main ponsel. Rencana ke rumah Angga buat traktiran Taichan batal, jadi aku cuma kirim pesan ke Angga. "Gak, gue balik dulu. Ibu gue minta diantar ke klinik. Lu sampai rumah kabarin ya." Malam itu setelah antar ibuku ke klinik, aku nyampe kosan udah jam 9. Jakarta udah mulai sepi, cuma suara motor lelet dan klakson sesekali yang terdengar dari jalan raya. Aku cek ponsel, Angga balas pesan. "Oke bro, gua udah sampai rumah, motor aman di teras. Besok lo kesini ya, Taichan gua lunasin." Aku senyum kecil, lega, dia selamat sampai rumah. Tapi pikiran soal sosok di jok belakang tigernya masih nggak bisa aku tepis. Aku coba ingat-ingat lagi, kaos hijau, jaket coklat, topi rendah. Kenapa rasanya nggak asing, tapi juga nggak familiar? Aku coba googling soal motor tiger bekas, takutnya ada cerita aneh soal motor itu. Tapi yang keluar cuma iklan jual beli motor dan review soal performa Tiger 2003. Nggak ada yang aneh-aneh. Sebelum tidur, aku buka grup WhatsApp teman-teman kuliah, ceritain sekilas soal motor Angga. Black, temanku yang hobi ngulik motor bales. "Tiger 2003, keren bro. Tapi cek baik-baik ya, motor tua kadang bawa cerita sendiri." Aku cuma balas ketawa, bilang dalam hati, Black emang selalu lebay kalau soal motor. Tapi entah kenapa kata-katanya bikin aku nggak bisa tidur nyenyak malam itu. Aku tarik selimut, coba buang pikiran buruk. Mungkin cuma halusinasiku tadi, pikirku. Lampu merah, azan maghrib dan panas Jakarta bikin otakku overthinking. Tapi perasaan gelisah itu nggak hilang, malah makin kuat. Aku cuma berdoa dalam hati semoga Angga baik-baik saja dengan motor barunya. Di luar kosan suara jangkrik dan mesin AC tetangga bikin suasana makin sunyi. Aku matiin lampu, tapi bayangan sosok di jok belakang Tiger itu masih terngiang. Siapa dia? Dan kenapa Angga nggak ngeh ada orang di belakangnya?
Aku cuma bisa berharap besok semua bakal jelas dan ini cuma kejadian biasa yang kebetulan bikin bulu kuduk merinding. Senin pagi Jakarta kembali menyapa dengan hiruk pikuknya. Aku bangun dengan kepala sedikit pening. Mungkin karena semalam susah tidur gara-gara mikirin sosok aneh di jok belakang motor Angga. Pagi ini aku harus ke kampus di daerah Salemba untuk bimbingan skripsi. Tapi pikiranku masih terjebak di lampu merah kemarin sore. Aku cek ponsel, nggak ada pesan baru dari Angga. Cuma ada notifikasi grup WhatsApp teman kuliah yang rame ngomongin tugas kelompok dan jadwal ujian. Aku buru-buru mandi, ganti baju, dan nyalain beatku yang setia. Jakarta pagi itu macet seperti biasa, dengan deretan mobil dan motor memenuhi jalan Pramuka. Bau knalpot bercampur aroma kopi dari warung pinggir jalan bikin hidungku sedikit perih. Selesai bimbingan di kampus sekitar jam 11, aku memutuskan mampir ke warung makan dekat gerbang kampus. Sambil nunggu pesanan nasi uduk, aku buka ponsel dan cek pesan Angga lagi. Masih nggak ada kabar. Aku mulai khawatir, apalagi setelah kejadian aneh di lampu merah kemarin. Aku ketik pesan cepat. "Gak, lu baik-baik aja, motornya aman." Tapi belum sempat kirim, mataku tertangkap sesuatu di pertigaan dekat kampus. Sebuah motor Tiger hijau tua melaju pelan, persis seperti punya Angga. Jantungku langsung berdegup kencang yang bikin bulu kuduk berdiri. Pengendaranya adalah sosok yang sama yang kulihat kemarin. Kaos hijau tua, jaket coklat lusuh, topi ditarik rendah sampai nutupin wajah. Aku berdiri dari bangku warung, hampir menumpahkan teh manis di meja. "Gak, itu lu," gumamku, meski tahu itu nggak masuk akal. Aku buru-buru bayar nasi uduk yang belum sempat dimakan, lompat ke motor, dan coba kejar. Tapi Jakarta punya cara sendiri bikin orang frustasi. Motor Tiger itu hilang di antara lautan kendaraan di perempatan berikutnya. Aku berhenti di pinggir jalan, napas ngos-ngosan, dan langsung nelpon Angga. 2 kali panggilan gak diangkat, akhirnya aku kirim pesan. "Gak, tadi gue lihat motor lu di dekat kampus. Lu bahas siapa, bro? Kok orang yang sama kayak kemarin di lampu merah?" Gak sampai 5 menit Angga bales, "Ah, motor gue di teras rumah, bro. Gue lagi di kantor, gak kemana-mana. Lu yakin itu motor gue?" Aku bingung. Aku balas lagi, tanya apakah dia boncengin orang kemarin. Jawabannya bikin perutku mulas. "Gue gak bonceng siapa-siapa, Jay. Lu lihat apa sih?" Aku cuma bisa diam, gak tahu harus jelasin apa. Pikiranku berputar-putar, mungkin aku salah lihat. Tapi motor itu persis banget. Nomor platnya juga sama, DKI Jakarta, dengan angka yang aku ingat dari kemarin. Malam itu Angga tiba-tiba muncul di kosan. Wajahnya pucat, matanya gelisah, kayak orang habis ketakutan. Dia masuk kamar, duduk di kursi plastik di sudut, dan tanpa basa-basi cerita. "Jay, tadi siang motor gua aneh. Gua balik dari kantor lihat motor gua nggak ada di teras. Gua panik, bro. Pikir dicuri. Tapi sejam kemudian motornya muncul lagi di tempat yang sama. Nggak ada jejak, pintu pagar terkunci. Tetangga juga bilang nggak lihat apa-apa." Suaranya gemetar, nggak kayak Angga yang biasanya santai. Aku nggak langsung percaya, tapi perasaan nggak enak di dadaku makin kuat. Aku ceritain apa yang kulihat tadi pagi, soal sosok di motor Tigernya. Angga cuma geleng-geleng, bilang dia nggak tahu apa-apa soal itu. "Lu yakin nggak salah lihat, Jay? Mungkin motor lain, kan banyak Tiger hijau di Jakarta," katanya, tapi nadanya nggak yakin. Kami duduk diam sebentar, cuma ditemani suara kipas angin yang berderit. Aku coba alihkan topik, tanya soal traktiran Taichan yang belum terlaksana. Tapi Angga nggak ketawa. Dia cuma bilang, "Gua ngerasa nggak enak, bro. Kayak ada yang ngikutin gua sejak bawa motor ini pulang." Di kampus aku ceritain kejadian ini ke Black, temanku yang hobi ngulik motor dan selalu punya cerita-cerita aneh soal dunia otomotif. Kami ngobrol di kantin sambil menyeruput kopi saset yang dicampur air panas dari dispenser. Black dengerin ceritaku dengan serius, alisnya berkerut. "Jay, lu tahu nggak? Motor Tiger itu ada yang terkenal di kalangan kolektor. Namanya Tiger Pembawa Maut," katanya. Suaranya pelan kayak takut kedengaran orang lain. Aku nyaris tersedak kopi. "Apaan, bro? Lebih banget loh." Balasku setengah ketawa, tapi Black nggak ikut ketawa. "Serius, bro. Gua pernah dengar dari temen di komunitas motor Tiger hijau tua, keluaran 2003, plat Jakarta. Katanya, pemilik pertamanya mati kecelakaan 3 hari setelah beli motor itu."
Pemilik keduanya juga sama, 3 hari. Motor itu kayak bawa sial. Terakhir gue dengar motor itu dijual murah banget, tapi nggak ada yang berani beli. Jelas Black, matanya menatapku tajam. Jantungku kayak berhenti. Aku ingat harga murah yang Angga dapat, 7,8 juta untuk motor mulus. Aku coba hubungi Angga lagi, ceritain apa yang Black bilang, tapi yang bikin aku tambah panik, Angga nggak balas pesan atau angkat telepon. Aku cuma bisa berharap ini cuma cerita iseng Black. Tapi bayangan sosok di jok belakang motor itu terus muncul di pikiranku. Malam itu aku cuma bisa duduk di kosan, dengerin suara adzan Isya dari masjid dekat kosan, sambil berdoa Angga baik-baik saja. Tapi perasaan gelisah itu nggak hilang, malah makin kuat, kayak ada yang ngintip dari kegelapan di luar jendela. Selasa pagi Jakarta masih setia dengan kebisingannya. Suara klakson, deru mesin motor dan teriakan tukang sayur keliling di gang dekat kosan bikin aku terbangun dengan kepala berat. Semalam setelah ngobrol sama Black soal Tiger pembawa maut, aku susah tidur. Bayangan sosok berkaus hijau dan jaket coklat yang membonceng di motor Angga terus muncul di pikiranku, bikin bulu kuduk merinding setiap kali aku coba pejamkan mata. Aku cek ponsel, masih nggak ada balasan dari Angga sejak kemarin sore. Khawatir aku langsung nelpon, tapi lagi-lagi cuma nada sambung tanpa jawaban. Angga, lu apa kabar sih? Gumamku coba nahan panik. Aku buru-buru mandi pakai kaos dan celana jeans, lalu nyalain beatku menuju rumah Angga di daerah Cipinang. Gak jauh dari kosanku di Rawamangun. Di jalan Jakarta pagi itu macet parah, deretan angkot dan ojek online memenuhi jalan raya Bekasi. Sementara pedagang asongan mondar-mandir di lampu merah, nawarin air mineral dan masker kain. Aku cuma fokus nyetir, berusaha nggak mikirin cerita Black yang bikin perutku mulas. Tapi semakin dekat ke rumah Angga, perasaan nggak enak itu makin kuat, kayak ada yang ngintip dari belakang. Sampai di gang rumah Angga, aku lihat motor Tiger hijau tuanya parkir di teras, kinclong seperti baru, keluar dari showroom. Tapi aneh, pintu pagar rumahnya setengah terbuka, padahal Angga orangnya teliti soal keamanan. Aku parkir beatku, ketuk pintu rumah dan panggil namanya. Gak, Angga. Gak ada jawaban. Tiba-tiba ibunya Angga, Bu Sari, muncul dari dalam. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Jai, syukur kamu datang. Angga, dia kecelakaan semalam. Katanya suaranya parau. Jantungku kayak jatuh ke perut. Kecelakaan? Dia di mana sekarang, Bu? Apa kabarnya? Tanyaku buru-buru. Dia di rumah, Nak. Cuma tangannya terkilir. Syukur nggak parah, tapi dia kelihatan takut. Nggak mau cerita apa-apa. Jawab Bu Sari sambil ngelap air mata di ujung matanya. Aku langsung masuk, lihat Angga duduk di sofa ruang tamu. Tangan kanannya dibalut perban, wajahnya kusut, matanya merah kayak habis begadang. Di sampingnya adiknya Robi yang masih SMA, duduk sambil main ponsel, kelihatan gak peduli. Gak, lu kenapa? Kecelakaan gimana? Tanyaku duduk di sebelahnya. Angga menatapku lalu cerita dengan suara pelan. Semalam dia nyetir Tigernya pulang. Di dekat perempatan Cipinang tiba-tiba ada pria menyeberang di tengah jalan. Muncul entah dari mana. Kaos hijau, jaket coklat, topinya nutupin muka. Gue banting setir buat ngindarin dia, bro. Motor gue nyaris nyelonong ke trotoar, tapi aneh, gak lecet sama sekali. Katanya nadanya penuh kebingungan. Aku langsung teringat sosok yang kulihat di lampu merah dan di pertigaan dekat kampus. Gak, itu orang yang gue lihat bonceng di motor lu yakin gak kenal dia? Tanyaku, suaraku naik tanpa sadar. Angga cuma geleng-geleng bilang dia gak lihat siapa-siapa malam itu. Gua cuma ngerasa dingin, bro. Kayak ada yang ngikutin, tapi gua pikir cuma capek. Kami masih ngobrol coba nyari logika dari kejadian aneh ini. Ketika tiba-tiba Robi, adik Angga berdiri dari sofa. Kak, pinjam Tigernya dong, gua mau ke rumah temen. Katanya. Nada santainya bikin aku dan Angga kaget. Aku nengok ke Robi dan jantungku kayak berhenti. Di belakangnya di pintu ruang tamu, aku lihat sosok itu lagi. Kaos hijau, jaket coklat, topi rendah, berdiri diam tanpa suara. Aku gak bisa ngomong, cuma nunjuk ke arah pintu. Tapi Angga dan Bu Sari gak lihat apa-apa. Robi, jangan, lu gak boleh bawa motor itu. Teriakku buru-buru tarik tangan Robi. Tapi matanya tiba-tiba memerah, kayak orang kesurupan. Dia mendorongku keras sampai aku nyaris jatuh, lalu lari ke teras menuju motor Tiger. Angga coba ngejar tapi tangannya yang terkilir bikin gerakannya lambat. Aku ikut lari.
Jantungan lihat Robi udah nyalain mesin. Sosok itu yang cuma aku lihat sekarang duduk di jok belakang. Tangannya nggak pegang apa-apa, cuma nempel di sisi motor. Wajahnya masih nggak kelihatan, tapi aku ngerasa dia menatapku, bikin tulang punggungku dingin. "Robi, turun!" teriak Angga. Tapi Robi kayak nggak denger. Mesin Tiger ngebas keras dan motor mulai melaju keluar pagar. Aku coba tarik lengan Robi, tapi dia mendorongku lagi. Kali ini lebih keras. Busari menjerit dari dalam rumah, memanggil-manggil nama Robi. Aku panik, gak tahu harus ngapain. Pikiranku cuma satu, motor itu bawa petaka, dan Robi dalam bahaya. Aku coba ingat cerita Black soal Tiger pembawa maut. Tapi gak ada waktu buat mikir. Aku lari ke beatku, berniat ngejar, tapi tiba-tiba suara adzan zuhur masjid dekat rumah Angga menggema. Entah kenapa, suara itu bikin sosok di jok belakang Robi kayak memudar sebentar, tapi cuma aku yang ngeh. Angga berdiri di teras, wajahnya pucat. "Jai, apa yang lagi terjadi sama motor gua?" Suaranya gemetar. Aku gak bisa jawab, cuma bisa menatap motor Tiger yang udah nyaris hilang di ujung gang, membawa Robi dan sosok misterius itu. Perasaan takut dan bingung bercampur jadi satu. Aku tahu kami harus bertindak cepat, tapi apa yang bisa kami lakukan? Motor itu kayak punya kehendak sendiri, dan sosok itu, siapa dia? Dan kenapa cuma aku yang bisa lihat? Kejadian di teras rumah Angga bikin jantungku hampir copot. Robi adik Angga sudah ngegas motor Tiger hijau tua itu, melaju keluar gang dengan sosok misterius berkaos hijau dan jaket coklat membonceng di belakangnya. Aku masih berdiri kaku coba mencerna apa yang baru saja terjadi. Angga dengan tangan terkilir yang dibalut perban cuma bisa menatap ke arah gang. Wajahnya pucat, seperti kehabisan darah. Busari ibunya menjerit memanggil nama Robi dari pintu rumah. Suaranya parau bercampur isak. Suara adzan zuhur dari masjid di ujung gang masih menggema. Tapi kali ini nggak bikin sosok itu memudar seperti tadi. Aku tahu kami nggak punya banyak waktu. Motor itu atau apapun yang mengendalikannya sedang membawa Robi ke bahaya. "Gak, kita kejar Robi sekarang!" Teriakku buru-buru lari ke beatku yang parkir di depan pagar. Angga mengangguk, meski kelihatan lelet karena tangannya yang sakit. Tapi sebelum kami sempat nyalain motor, sebuah suara berat memecah kepanikan. "Angga, Jai, berhenti!" Aku menoleh dan di ujung teras berdiri Pak Kiai, ayah Angga, dengan sorban putih melilit lehernya dan tasbih kayu di tangan. Di sampingnya abang Angga, Mas Fikri, muncul dengan wajah tegang, memegang seutas tali tambang kecil. "Robi!" teriak Busari lagi, tapi Pak Kiai mengangkat tangan, menyuruh kami diam. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seperti orang yang tahu persis apa yang sedang terjadi. "Jangan kejar dengan motor, itu yang dia mau," katanya. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Aku bingung, tapi nggak berani tanya. Pak Kiai melangkah ke tengah gang, di mana motor Tiger Robi masih terlihat di kejauhan, melaju pelan seperti sengaja menunggu. Tiba-tiba Pak Kiai melepas sorban putih dari lehernya dengan gerakan cepat yang enggak aku sangka dari seorang pria seumuran dia. Dia melempar sorban itu ke arah motor Robi. Sorban itu melayang, panjangnya kayak nggak wajar, dan dengan tepat melilit leher Robi dan sosok di belakangnya. Aku nggak percaya apa yang kulihat. Sosok berkaos hijau itu menjerit, tapi suaranya nggak manusiawi, lebih kayak angin kencang bercampur desis. Robi tiba-tiba limbung, motornya oleng, dan jatuh pelan ke trotoar. Untungnya mereka masih di dalam gang, jadi nggak ada kendaraan lain yang lewat. Aku dan Angga buru-buru lari ke arah Robi, diikuti Mas Fikri yang membawa tali tambang. Sosok di jok belakang motor udah nggak ada, lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang bikin bulu kuduk merinding. Robi pingsan di trotoar. Sorban Pak Kiai masih melilit lehernya, tapi sekarang sorban itu kelihatan biasa, cuma kain putih panjang. Pak Kiai berlutut di samping Robi, memegang dahi anaknya sambil membaca doa pelan. Aku nggak ngerti apa yang dia baca, tapi suaranya bikin suasana gang yang tadi panik jadi tenang. Busari lari mendekat, memeluk Robi yang mulai sadar. Matanya masih merah tapi perlahan normal kembali. "Robi, nak, kamu nggak apa-apa?" tanya Busari. Air matanya jatuh ke pipi. Robi cuma mengangguk lemas, kelihatan bingung. Aku nggak tahu kenapa tadi pengen banget bawa motor itu," katanya suaranya serak. Pak Kiai menoleh ke aku dan Angga, wajahnya serius. "Jai, Angga, duduk. Ada yang harus Bapak jelaskan." Kami duduk di teras rumah. Sementara Mas Fikri bawa Robi masuk untuk istirahat. Motor Tiger masih tergeletak di trotoar,
tapi sekarang kelihatan seperti motor biasa. Nggak ada lagi hawa aneh yang tadi terasa. Pak Kiai mulai cerita, suaranya pelan tapi jelas. Motor itu dirasuki makhluk yang mencari korban. Bapak sudah curiga sejak Angga bilang beli motor ini dengan harga murah. Makhluk itu suka muncul di hari ketiga setelah motor ini berpindah tangan. Dia mencari orang yang lemah imannya, bikin mereka celaka, seperti yang terjadi pada pemilik-pemilik sebelumnya. Aku teringat cerita Black soal tiger pembawa maut, dan sekarang semuanya masuk akal. Pak Kiai menatapku, matanya seperti bisa melihat menembus pikiranku. Jai, kamu bisa lihat makhluk itu karena kamu lahir kembar. Orang-orang seperti kamu kadang punya kepekaan lebih ke dunia gaib. Aku cuma bisa mengangguk, teringat kakak kembaranku yang meninggal saat kami masih bayi. Aku gak pernah cerita ke siapapun soal ini, tapi entah kenapa Pak Kiai tahu. Angga yang selama ini diam, akhirnya buka suara. Pak, kenapa motor ini? Dan kenapa gua selamat? Tanyanya, nadanya masih gemetar. Pak Kiai tersenyum tipis. Kamu selamat karena kamu punya ilmu silat dari padepokan dan imanmu kuat. Makhluk itu gak suka orang yang punya pegangan batin. Tapi Robi, dia masih muda, gampang dipengaruhi. Dia menjelaskan bahwa sorban yang dia gunakan tadi sudah diberi doa-doa khusus, cukup kuat untuk mengusir makhluk itu sementara. Tapi motor ini harus dibersihkan sepenuhnya. Malam itu Pak Kiai melakukan ritual di halaman rumah. Dia membaca ayat-ayat suci, membakar kemenyan, dan menyiramkan air yang sudah didoakan ke motor tiger. Aku, Angga, dan Mas Fikri cuma menonton dari teras, ditemani suara jangkrik dan angin malam Jakarta yang sejuk. Setelah hampir 1 jam Pak Kiai selesai. Makhluk itu sudah kembali ke asalnya. Motor ini sekarang aman, tapi kalian harus jaga iman dan hati-hati. Aku dan Angga cuma bisa mengangguk. Motor tiger itu kini berdiri di teras, kinclong seperti biasa. Tapi entah kenapa aku nggak bisa lagi lihatnya sama. Pengalaman mengerikan ini bikin kami berdua kapok main-main sama barang murah tanpa cek asal-usulnya. Malam itu kami ngobrol sampai larut, ngingat masa-masa di padepokan silat, dan bersyukur kami masih selamat. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuk dan misterinya, ternyata punya cerita yang jauh lebih dalam dari sekedar macet dan lampu merah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.